Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Prabowo, NPM 2008 260084. Di sini saya akan menjelaskan tugas mind map saya di blog kidney dengan judul Gagal Ginjal Akut. Nah, definisi dari gagal ginjal akut ini yaitu penurunan penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara mendadak atau tiba-tiba dalam beberapa jam sampai dengan minggu. Nah, kemudian etiologi dari gagal ginjal akut ini ada beberapa. Yang pertama ada prerenal, renal, dan postrenal. Untuk prerenalnya itu ada hipovolemia, shock atau sepsis kardiogenik, obstruksi vena renalis, obat vasokonstriksi yaitu NSAID, ACE inhibitor, yaitu kemudian sindrom hepatorenal, kemudian komplikasi transplantasi ginjal. Untuk renalnya sendiri, untuk renal, penyebab vaskular yaitu obstruksi arteri, ginjal trombosis, emboli vaskulitis, mikroangiopati trombotik, trombositopenik, purpura atau TTP, hemolytic uremic syndrome atau HAS, penyebab glomerulus nephritis, lupus, glomerulus nephritis pasca infeksi. Kemudian etiologi sitotoksik meliputi pigmen HEM, rhabdomyolysis, kemudian hemolisis intravaskular, kristal sindrom lisis tumor, kejang. Kemudian ada obat-obatan aminoglikosida, litium, amphotericin B, pentamidin, kisplatin, dan ifosfamid. Kemudian penyebab interstisial, pyelonefritis, kemudian ter- terkait transplantasi, reaksi rejeksi seluler atau humoral. Kemudian untuk postrenalnya yaitu postrenal disebabkan oleh obstruksi ureter atau kandung kemih dan atau uretra. Nah, untuk faktor risiko dari gagal ginjal akut ini, yang pertama ada usia lanjut, hipotensi, diabetes mellitus, kemudian penyakit ginjal kronik sebelumnya, kemudian obat nephrotoxic seperti NSAID, ACE inhibitor, aminoglikosida, kontras radiologi, kemudian infeksi berat atau sepsis. Nah, patofisiologi dari gagal ginjal akut ini, patofisiologi melibatkan etiologi. Titik akhir umum dalam nekrosis tubular akut adalah cedera seluler sekunder akibat iskemia atau toksin langsung yang mengakibatkan penipisan brush border, kematian sel, dan penurunan fungsi sel tubular. Salah satu penyebab intrarenal adalah obstruksi intratubular seperti oleh pigmen seperti mioglobin, kristal seperti asam imunoglobulin seperti yang terlihat pada gamopati monoklonal yang juga dapat menyebabkan hasil yang sama. Mekanisme cedera interrenal lainnya adalah glomerulus nephritis atau nephritis interstisial akut yang dapat disebabkan oleh cedera pembuluh darah yang dimediasi imun, respon inflamasi, dan deposisi kompleks umum yang menyebabkan kerusakan glomerulus dan tubulus. Patofisiologi postrenal biasanya berkaitan dengan reflux urin yang menyebabkan penurunan perfusi ginjal, atrofi tubulus, dan peradangan interstisial. Kemudian, cara mendiagnosa gagal ginjal akut ini, eh, anamnesis dan pempisnya, pertama ada mual muntah, yang pertama ada anuria, kemudian ada mual muntah,
lemah lesu letih, kemudian sesak napas, kemudian ada penurunan kesadaran, kemudian biasanya memiliki riwayat penyakit penyerta seperti diare, muntah, atau infeksi penggunaan obat obat tertentu. Eh, Kemudian eh, pasien biasa mengalami dehidrasi, kulit turgor kulit yang menurun, membran mukosa yang kering, edema perifer, kemudian hipertensi, kemudian takikardia dan tanda penyakit penyerta seperti lupus dan vaskulitis. Nah, itu pemeriksaan penunjang dari gagal ginjal akut ini ada tes darah lengkap, tes darah lengkap, kemudian urinalisa, kemudian GFR atau glomerular filtration rate, CT scan dan biopsi ginjal. Nah, tata laksana dari gagal ginjal akut ini yang pertama hentikan obat nefrotoksik, kemudian koreksi penyebab dasar hipovolemia, sepsis, dan obstruksi. Kemudian pemberian NaCl 0,9%, 10-20 mili per kilogram, bolus intravena bila hipovolemia, kemudian kalsium glukonat 10%, 10 mili intravena bolus, kemudian insulin dan furosemid 40-80 mg intravena bolus. Nah, komplikasi dari gagal ginjal akut ini di yang pertama ada hiperkalemia, acidosis metabolik dan edema paru. Kemudian yang terakhir ada gagal jantung. Nah, prognosis dari gagal ginjal akut ini sangat bervariasi tergantung pada penyebabnya, tingkat keparahan dan ada tidaknya penyakit penyerta. Secara umum memiliki prognosis yang buruk. Kemudian edukasi dan pencegahan dari prognosis ini menjaga hidrasi yang cukup, menghindari konsumsi obat-obatan yang berpotensi merusak ginjal, menjaga pola makan yang sehat dan seimbang, serta rutin melakukan pemeriksaan kesehatan. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebih saya mohon maaf. Ini referensi yang saya gunakan. Saya terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.